Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat, sebelum kita tutup kajian di kesempatan hari ini, ada pertanyaan yang masuk di 081273335531. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau penjelasan atau barangkali sedikit nasihat Ustadz terkait kondisi kita saat ini Ustadz. Bagaimana cara menyeimbangkan atau menyelaraskan antara kewajiban kita berdoa kepada Allah dan usaha berdoa kepada Allah dengan takdir yang sudah ditentukan Allah. Apakah jika takdir sudah ditentukan, untuk apa kita berdoa? Terkait juga dengan kondisi kita saat ini Ustaz. Nah, Barakallahu fikum. Saya tahu maksudnya seperti ini mungkin karena pandemik ini barangkali. Allah Ta'ala alam. Bagaimana menyikapinya? Ikhwani fillah, kita ketika berusaha untuk menghindari segala yang tidak kita inginkan, kita dengan sadar sesadar-sadarnya bahwa usaha tidak membuat kita lolos dari takdir. Al-hadzaru la yunji minal qadar. Hati-hati tidak menyelamatkan dari takdir. Sebagaimana seorang kesalihan kita atau doa kita sendiri misalnya, kalau memang Allah menentukan, maka juga tidak membuat kita lepas daripadanya. Tetapi Allah memberikan petunjuk-petunjuk, yaitu lari dari sebuah takdir ke takdir yang lain. Ketika terjadi wabah di sebuah negeri, Nabi memberikan petunjuk, kalau kamu berada di dalamnya jangan keluar, dan kalau seandainya kamu berada di luarnya jangan masuk. Sebagian waktu itu ketika terjadi tahun Amwas di Syam, Umar dalam perjalanan dan hampir sampai ke Syam. Ketika datang berita itu, Umar radhiyallahu taala anhu berijtihad. Dia waktu itu musyawarah dengan para sahabat. Ada yang mengusulkan, kenapa kita takut sama makhluk? Kita harus takut sama Al-Khaliq, sama Allah. Ini kan penyakit makhluk Allah SWT. Tidak perlu takut. Ada yang berpendapat situ, artinya kita masuk terus. Waktu itu mereka belum punya ilmunya, belum sampai hadis itu kepada mereka. Yang lain mengatakan tidak. Mereka berdalil kepada umum-umumnya dalil, yaitu diantaranya wala tulqu biaidikum ila tahluka. Ini depan kita nih kebinasaan nyata. Jangan kalian campakkan diri kalian dalam kebinasaan. Nah, waktu itu Umar radhiyallahu taala anhu setuju dengan pendapat ini karena zahirnya dalalahnya jelas. Jangan tambah hadis-hadis lain la darara wala dirar. Akhirnya Umar memilih untuk tidak masuk. Pada awalnya dengan ijtihad berdasarkan pemahaman umum dari dalil-dalil yang melarang kita untuk mencampakkan diri pada kebinasaan. Yang tidak setuju tetap ada yang protes. Ya Amirul Mukminin, atafirru min qadarillah? Apakah kamu lari dari takdir Allah? Ini kan sudah takdir kita, terima aja. Kenapa takut? Kalau ditakdirkan kena, tidak ditakdirkan kena, tidak kena. Ada memang, subhanallah. Maka setiap masa itu kan ada yang seperti ini. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Ini perkataan orang yang punya hikmah, karena keikhlasan itu melahirkan hikmah. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Ya akhi, kita lari dari sebuah takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Kita masuk takdir Allah, kita keluar juga takdir. Artinya kita menghindar, itu adalah takdir Allah. Nah, kita pilih takdir yang daripada masuk ada kemungkinan kena, lebih baik ambil takdir yang lain tidak masuk. Ini usaha. Subhanallah, ijtihad ini ternyata sesuai, dan Umar memang diberikan Allah SWT sering sesuai dengan wahyu apa yang dia lakukan. Sering turun wahyu setelah Umar mengusulkan sesuatu.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya datang Abdurrahman bin Auf. Innali fi dzalika ilman. Saya punya ilmu tentang itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, "Idza kana bi ardi qaumin wa antum fiha fala takhruju minha." Apabila terjadi wabah taun itu, yang taun itu yang ciri khasnya adalah cepat berpindah. Kalau bahasa kitanya menular kan, dengan izin Allah SWT. Karena tidak ada menular tanpa izin Allah. Nah, cepat menular. Maka apabila kamu berada di suatu tempat berjangkitnya, jangan keluar. Sebab apa? Kalian akan membawa kebinasaan pada orang lain. Wa idza kana bi ardi qaumin wa lastum fiha. Apabila kalian berada di suatu, apabila penyakit itu berjangkit di suatu tempat, kalian di luarnya, jangan masuk. Maka Umar memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ternyata ini sudah ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini bagaimana kita menyikapi? Apakah kita menyerah dengan takdir? Ya, kita harus menyerah dengan takdir, tapi harus ikuti takdir Allah untuk kita mengambil sikap berhati-hati. Ketika dalam masalah kesehatan, rujukan kita adalah ahli kesehatan. Tidak bisa kita jadikan ustaz yang tidak punya keahlian di sini, ya, kecuali memadukan antara pendapat ahli kesehatan dengan ustaz. Tapi kalau hanya sekedar bahannya artikel, YouTube dan sebagainya, ini tidak bisa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah harus punya keahlian. Maka alhamdulillah kita juga punya dokter-dokter yang juga sekaligus ustaz. Ya, di antara saudara-saudara kita yang dokter ada juga yang sudah ngaji, alhamdulillah. Mereka ditambah dengan lembaga-lembaga kesehatan dunia dan ditambah lagi dengan lembaga-lembaga besar, ulama besar dunia mengatakan ini memang betul-betul harus kita ikuti. Maka kita lakukan usaha-usaha untuk menghindar daripadanya dengan tetap berkeyakinan bahwa usaha kita ini, ketika melakukan usaha itu kita seolah-olah mengatakan inilah jalan keluarnya. Tapi ketika kita sudah lakukan, kita katakan tidak bermanfaat kecuali tawakal kepada Allah SWT dan berdoa kepadanya. Begitulah ya, mudah-mudahan. Jadi jangan diremehkan, tetapi jangan mengandalkan usaha kita. Jadi tak boleh meremehkan masalah ini, karena pertama meremehkan itu membuat kita melanggar banyak sekali aturan dan melanggar dilarang dalam agama kita. Jangan katakan yang tidak mengikuti aturan kena, yang tidak mengikuti aturan tidak kena, yang ikut aturan kena. Misalnya, itu contohnya dokter pakai APD kena juga. Sampai hari ini sudah 100 orang dokter yang meninggal. Semoga Allah menerima mereka dengan imannya dan semoga dituliskan sebagai syuhada di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang tidak kemana-mana juga ada yang kena, tak keluar rumah. Akhi, tadi saya katakan usaha kita jalankan, dan ketika membuat usaha itu kita katakan inilah jalan selamat. Tapi setelah kita lakukan, kita serahkan kepada Allah, karena sesungguhnya tawakallah yang sebenar-benarnya yang menyelamatkan. Wallahu ta'ala alam. Dan di saat takdir itu datang, di saat itu kita katakan alhamdulillah, saya sudah laksanakan apa yang kau suruh ya Allah. Ternyata ini juga bagian saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ridha dengan apa yang Allah takdirkan, karena kita sudah melakukan sehingga tidak ada penyesalan. Berbeda dengan orang yang dari awalnya ngeyel lalu tiba-tiba kena, pasti ada penyesalan. Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa saya? Dan syaitan main di situ. Maka jangan biarkan dari awal syaitan masuk ke kita. Taatilah apa yang sudah yang ditentukan semaksimal mungkin. Ya alhamdulillah, kita kan disuruh pakai masker. Kan tidak dosa pakai masker kan? Kenapa kita membantah betul? Atau misalnya, mohon maaf, ketika kita dilarang keluar rumah kan tidak wajib. Dan ada pula kadang-kadang aturan ketika PSBB misalnya, istri tak boleh duduk di samping kita. Memangnya istri duduk di belakang itu maksiat? Kan tidak maksiat juga. Jadi selama tidak ada maksiat, disuruh aturan ikuti saja, selesai masalah, nyaman kita. Mohon maaf, duduknya istri di depan, di samping kita, wajib kan tidak ada kewajibannya. Tidak
Tidak ada kewajiban di situ. Sebagaimana istri duduk di belakang, itu bukan penghinaan. Ada kalanya kadang supaya lebih tersimpan rapi di belakang, ya, di depan kelihatan sama orang dia nyusui anak dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang tidak memerlukan, tidak perlu dibesar-besarkan. Ikuti saja. Kalau tuan-tuan tidak siap dengan itu, maka jangan keluar. Tapi kalau terpaksa keluar, itulah aturan yang sudah ada, karena tidak ada maksiat di dalamnya. Kecuali disuruh kita naik motor sama istri tidak boleh, tapi istri anda boleh naik motor dengan ojek. Itu tidak kita taati. Ada solusinya, tidak perlu bertengkar juga. Kita yang naik ojek suruh istri naik Honda sampai lewat pemeriksaan, kan selesai masalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sebenarnya nikmat taat itu luar biasa, sehingga kita menjadi bangsa rakyat yang bukan suka membantah, tapi rakyat yang taat perintah. Karena taat itu pada sesuatu yang kita suka dan yang tidak suka. Dan rumusnya adalah maksiat atau tidak kepada Allah. Kalau maksiat, ya kita bertahan. Tapi kalau tidak maksiat, kenapa? Hanya mempertahankan ego kita bahwa istri saya ada di samping saya, dengan alasan di rumah saya juga tidur sama dengannya. Ya, aturan tidak melarang anda tidur bersama istri. Aturan melarang anda sekarang berdekatan di luar, itu saja. Saya kira ini tidak terlalu ini. Jangan dilogika-logikakan dalam logis sebagainya, kaum muslimin. Aturan ditaati, selamat kita, insyaallah taala. Mudah-mudahan keterangan ini bisa mencerahkan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam.